Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana. Siogianya hari ini juga seharusnya Pak Tatang Targana, tetapi beliau berhalangan hadir dan saya lihat di dalam jadwal perkuliahan hari ini adalah membahas tentang perbedaan antara sistem hukum pidana di dalam klasifikasi besar atau diistilahkan dengan keluarga hukum yang besar. Jadi di dunia ini ada menganut atau dua mazhab hukum yang besar, diantaranya Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun demikian, dalam kesempatan ini karena di dalam RPS atau di dalam pokok bahasan yang dijadwalkan oleh Pak Tatang Targana SHMH, yaitu tentang empat keluarga hukum yang besar, yakni hukum sivil atau civil law, ya, lalu Anglo-Saxon atau juga biasa juga disebut common law, dan ada hukum sosialis, ya, keluarga hukum sosialis, lalu juga ada keluarga hukum agama atau kepercayaan, dan yang terakhir keluarga hukum atau klasifikasi besar sistem hukum adat. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum UGP Karawang, secara umum kita mungkin mengenal ada dua macam hukum besar atau dua sistem klasifikasi hukum yang besar di dunia ini, yaitu civil law dan Anglo-Saxon. Civil law atau hukum sipil atau biasa dikenal juga dengan istilah Romawi Jermania atau Eropa kontinental, itu adalah sistem hukum dari negara-negara yang termasuk di dalam keluarga hukum atau ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum atau pokok pikiran, pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan pada hukum Romawi. Ya. Hukum Romawi yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa. Itu sebabnya diistilahkan juga dengan hukum Eropa kontinental. Nah, ini dikembangkan oleh kalangan perguruan tinggi di daratan Eropa, dan sistem ini juga dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi yang disebut juga dengan sistem civil law. Nah, jika kita membaca di dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, atau di antara saudara-saudara sekalian mungkin ada yang pernah baca, di sana disebutkan bahwa sistem hukum sivil atau civil law, karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Justinianus, yaitu Corpus Juris Civilis. Saya catat di layar bagaimana cara menulisnya. Corpus Juris Civilis, yang naskahnya terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex, Novelae, Instituti, dan Digesta. Pertama, Codex.
Codex berisi tentang aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus. Justinianus. Lalu novelae berisi aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Justinus sendiri. Lalu institusi adalah suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk sebagai pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum, dan Digesta merupakan sekumpulan besar pendapat para jurisi Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup yang saat ini disebut sebagai hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan macam hukum yang mengatur warga negara Romawi. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki juga eh, melihat dari isinya, maka dari keempat naskah tersebut yang paling penting adalah Gesta, atau yang juga disebut Pandektai. Pandektai. Timbul dan berkembangnya sistem civil law ini sejalan dengan perkembangan kekaisaran Romawi. Nah, Eropa Barat dikuasai oleh Romawi selama 400 tahun sampai kekaisaran Romawi Barat itu runtuh. Nah, walaupun demikian, walaupun kekaisaran Romawi Barat itu runtuh, namun kekuasaan kekaisaran Romawi masih berlanjut di bagian timur dengan ibu kota Konstantinopel. Nah, pada masa kekuasaan di Romawi Timur inilah Kaisar Justinianus menyusun Corpus Iuris Civilis yang terdiri dari tadi yang sudah saya sebutkan, Codex, Novellae, Institusi, dan Digesta. Nah, oleh karena sistem civil law ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, maka sistem civil law ini juga dikenal sebagai sistem kontinental. Jadi, kenapa ada istilah civil law, lalu juga ada istilah eh, Eropa kontinental atau juga biasa juga dikenal dengan sistem kontinental. Nah, sistem civil law atau sistem kontinental ini kemudian diresepsi pertama kali oleh Italia, lalu Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara di daratan Eropa lainnya. Untuk memperingati, untuk menghormati jasa atas usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan akademisi saat itu di negara-negara Latin dan Jerman di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan juga hukum di daratan Eropa, maka menurut Trent David, sistem civil law ini juga disebut atau diberi istilah dengan sistem Romawi Jerman, gitu ya. Jadi bisa menggunakan istilah law, civil law, lalu menggunakan istilah Eropa kontinental dan juga menggunakan istilah Romawi Jerman. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem civil law ini berhasil menguasai daerah-daerah luas di luar daratan Eropa, baik sebagai akibat dari penjajahan maupun hasil resepsi atau karena kesadaran sendiri melakukan mengadopsi, gitu ya, atau si sistem hukum civil law ini diadopsi oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, resepsi sistem hukum civil law ini juga kadang tidak melulu atau tidak meliputi seluruh bidang hukum, jadi tidak eh, 100% civil law yang berlaku di Prancis saat itu, di Romawi saat itu, di resepsi secara keseluruhan di dalam eh, di bangsa-bangsa di sekitarnya.
Akan tetapi juga eh, mungkin saja hanya sebagian atau tidak seluruhnya, atau bahkan juga ada hanya yang sebagian kecil saja diadopsi begitu ya. Jadi eh, kenapa demikian? Karena di wilayah atau di bangsa-bangsa di sekitar Eropa itu sendiri juga sudah berlaku hukum yang orisinil yang berlaku pada bangsa-bangsa di wilayah setempat. Itu juga yang dinamakan hukum-hukum yang berlaku bagi daerah setempat. Sehingga eh, civil law ini justru hanya mungkin diadopsi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan atau mungkin untuk melakukan penyesuaian keadaan untuk agar bangsa-bangsa di sekitar juga bisa melakukan akselerasi terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, di samping hukum asli dari di bangsa-bangsa yang ada juga, maka juga eh, kebudayaan dan alam pikiran juga dipengaruhi oleh hukum eh, civil law yang di resepsi tersebut. Begitu. Jadi selain hukum yang ada di bangsa-bangsa wilayah tertentu juga terpengaruh juga oleh civil law yang memang sudah berkembang sejak pada saat itu. Lalu kedua, kita bicara tentang sistem hukum common law. Di dalam sistem hukum common law ini, itu termasuk di dalamnya adalah eh, keluarga hukum yang pada dasarnya perkembangan hukumnya mencontoh pada hukum yang berlaku di Inggris. Nah, sistem hukum ini lahir di Inggris yang merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kegiatan badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis sejak abad-abad yang silam. Sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Di samping common law, kemudian pada abad ke-13 timbul yang sekarang dikenal juga dengan istilah sistem hukum equity. Oleh karena sistem hukum yang dikembangkan di Inggris didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris, maka disebut sistem common law. Nah, sistem common law ini dianut oleh suku Anglika dan Saksa yang yang mendiami sebagian besar Inggris. Nah, karena itu sistem ini juga dikenal dengan istilah Anglo-Saxon ya, dari eh, tadi apa dari eh, suku Anglika diambil dari nama suku Anglika dan Saksa. Jadi Anglo-Saxon. Masuk hukum sekalian. Eh, Keluarga hukum common law ini meliputi selain hukum Inggris juga hukum-hukum yang berlaku di negara-negara yang berbahasa Inggris. Nah, yang rata-rata merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris atau negara persemakmuran. Sistem hukum di Amerika Serikat berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris. Meski keduanya masih dalam lingkup sistem common law. Jadi baik Inggris ataupun Amerika juga berada di dalam ruang lingkup sistem common law. Tetapi eh, eh, sistem hukum di Amerika itu berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris. Ya, menurut Peter Mahmud Marzuki juga di dalam bukunya menyampaikan bahwa perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat lebih besar daripada dengan apa yang terjadi di Inggris, sehingga terjadi transaksi dengan negara-negara lain yang menggunakan banyak hukum Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurutnya sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-American, gitu ya. Karena didominasi oleh banyak didominasi oleh hukum-hukum
Amerika Serikat. Sama seperti sistem hukum civil law, sistem hukum common law ini dalam perkembangannya juga banyak mempengaruhi sistem-sistem hukum di banyak negara, baik karena penjajahan maupun karena diresepsi sendiri oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun banyak mendapatkan pengaruh dari sistem common law, namun karena keadaan dan kebutuhan masyarakat, kebudayaan dan hukum asli berpengaruh pada perkembangan sistem hukum common law di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, resepsi hukum common law ini seringkali terjadi tidak bersifat menyeluruh, sehingga perkembangan sistem common law di luar Inggris tidak selalu mengikuti hukum dan pengaruhnya juga tidak selalu sama. Begitu. Jadi sama saja seperti yang terjadi di sistem civil law, maka di dalam sistem common law juga itu mempengaruhi negara-negara atau bangsa-bangsa sekitarnya. Walaupun demikian juga tidak diadopsi secara menyeluruh, tapi mungkin hanya sebagian. Ada mungkin negara yang sangat dominan sekali atau hampir 100% mengadopsi, tetapi rata-rata juga tidak tidak mutlak 100% diadopsi, karena di dalam sistem common law itu sendiri seperti Amerika dan Inggris itu sama-sama sistem hukum common law, tetapi juga terdapat perbedaan yang lumayan signifikan yang nanti kita akan bicarakan juga apa perbedaannya antara common law dan civil law. Yang ketiga, ada keluarga hukum sosialis. Sistem hukum di negara-negara yang termasuk di dalam hukum sosialis ini pada dasarnya adalah sistem-sistem hukum yang menganut konsep-konsep hukum yang dijiwai oleh ajaran Marxisme. Nah, hukum di negara-negara sosialis ini terutama dimaksudkan untuk membangun dan menunjang terciptanya suatu masyarakat baru sesuai dengan yang diajarkan oleh Marxis atau Marxisme, yang berlainan dengan keadaan masyarakat sebelumnya. Nah, faktor ekonomi merupakan faktor utama dan menentukan kehidupan bangsa dan negara, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada pemerintah yang bertugas memimpin proses transformasi dari susunan masyarakat lama ke arah terciptanya masyarakat baru. Nah, dijiwai oleh ajaran Marxisme yang menganut kolektivitas ya, dalam bentuk yang mutlak, maka keluarga hukum sosialis ini juga berasal dari hukum Uni Soviet. Mungkin ada yang sudah pernah dengar Uni Soviet yang sekarang sudah bubar seperti itu. Kalau sekarang dikenal dengan negara Rusia. Jadi itu terpecah menjadi beberapa negara dan memang tadinya juga merupakan gabungan dari negara-negara menjadi Uni Soviet dan juga eh, terpecah dan kembali sekarang menjadi negara-negara di bekas pecahan Uni Soviet ini, diantaranya adalah Rusia yang mulai berkembang sejak tahun 1917. Nah, pada saat terjadinya revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan Raja Rusia, eh, sistem hukum sosialis ini kemudian juga berkembang ke negara-negara lain yang menganut sistem politik dan ekonomi yang sama, yang disebut juga negara demokrasi rakyat, baik itu di Eropa maupun di Asia. Nah, karena pada zaman itu atau pada saat itu eh, apa namanya ajaran Marxisme itu sangat sangat berpengaruh karena dorongan dari ketertarikan dari masyarakat dunia terhadap persamaan derajat di dalam hal ekonomi, maka eh, pada saat itu sistem hukum sosialis juga berkembang sangat besar, gitu ya. Baik itu di Eropa maupun juga di Asia. Lalu yang keempat itu adalah keluarga hukum agama atau hukum kepercayaan. Ini juga adalah klasifikasi besar dari sistem hukum
yakni mengatur hubungan antara manusia atas dasar ajaran agama. Nah, hukum agama terutama memberi pengaturan tentang kewajiban-kewajiban orang sebagai manusia yang baik, berbudi luhur dalam hubungannya dengan sesama manusia dan sebagai manusia yang takwa kepada Tuhannya. Nah, di antara sistem-sistem hukum ini, yang penting adalah sistem hukum yang berdasarkan agama Islam, yang konsep dan sumber hukumnya berasal dari ajaran agama Islam. Di beberapa negara, baik yang menurut sistem civil law maupun yang menurut sistem common law, pada bidang-bidang tertentu seperti hukum perkawinan, hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, dan lain sebagainya, maka banyak sekali yang pengaturannya merujuk kepada hukum Islam. Lalu yang terakhir, keluarga hukum adat. Ya, hukum adat ini juga dikenal dalam bahasa Belanda yang dikemukakan oleh atau yang dipopulerkan oleh Snok Cockroach dengan istilah adat atau hukum adat. Nah, yang kemudian istilah adat ini dikutip juga oleh uh, Van Vollenhoven di dalam buku-bukunya. Nah, ini sebagai Van Vollenhoven menganggap bahwa istilah adat ini merujuk kepada hal yang bersifat teknis yuridis. Sebelumnya, untuk menyatakan hukum adat dipergunakan istilah yang berbeda seperti yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang dibawa oleh penjajah Belanda pada saat itu, dengan yang dia menggunakan istilah klasifikasi pemberlakuan hukum bagi warga negara bagi orang-orang Eropa, ya, atau buat mereka sendiri, lalu juga uh, yang berlaku untuk orang timur asing atau orang asing yang berasal dari timur yang pada saat itu ada juga di Indonesia, yaitu golongan bangsa Tionghoa, dan yang berlaku untuk uh, pribumi yang saat ini dikenal dengan istilah bumi putra. Jadi ada tiga klasifikasi hukum yang diberlakukan pada saat masa penjajahan Belanda pada saat itu, yaitu sistem hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, bagi uh, bangsa Belanda itu sendiri, lalu bagi orang atau bangsa timur asing yang ada di Indonesia, dan bagi orang Indonesia itu sendiri atau bagi pribumi. Uh, Kenapa demikian? Di dalam istilah adat lah, eh, ternyata hukum adat itu disamakan dengan undang-undang agama, gitu. Lembaga rakyat atau kebiasaan lembaga asli dan sebagainya. Nah, iuran ini menyamakan hukum adat dengan undang-undang agama atau hukum agama atau undang-undang agama atau hukum agama ya, disebabkan oleh pengaruh pendapat dari Vandenberg yang waktu itu mengemukakan sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu teori receptio incomplex, di mana teori ini menyatakan bahwa hukum suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan sepenuhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Dengan demikian, maka saat itu hukum adat disamakan dengan hukum agama. Nah, sedangkan menurut Van Hoven, memang dalam hukum adat itu ada anasir-anasir atau terdapat anasir-anasir agama, tetapi anasir ini tidak merupakan bagian besar dari hukum adat. Begitupun apa yang disampaikan oleh Prof. Sunardi Hartono uh, yang mengungkapkan bahwa perkenalan bangsa Indonesia dengan agama Islam dan sebagian besar pemeluk agama Islam, maka hukum adat juga meresepsi unsur-unsur hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluargaan. Nah, pada bagian lain tulisannya Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Prof. Sunardi Hartono menegaskan bahwa istilah adat harus dibedakan dengan istilah
Inlandsrecht dan Inhemsrecht. Inlandsrecht lebih luas daripada hukum adat karena mencakup hukum adat dan hukum tertulis yang diadakan oleh pemerintah Belanda bagi golongan bumi putra. Sedangkan Inhemrecht lebih sempit karena hanya memuat sebagian dari hukum adat, yaitu hukum adat dikurangi untuk unsur agama. Dengan demikian, maka Inlandsrecht merupakan bagian dari yang disebut Het Recht van Nederland India. Jadi, Het Recht van Nederland India terdiri dari pertama, hukum yang berlaku bagi orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Lalu yang kedua, hukum yang berlaku bagi orang timur asing atau Fremde Kosterlingenrecht. Dan ketiga, hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia atau orang pribumi atau dikenal juga dengan istilah bumi putra. Pada dasar pembagian tanpa tersebut, maka menurut Prof. Sunaryati Hartono, hukum adat pada asal mulanya tidaklah lain daripada hukum yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau Indonesian inhabitant. Nah, sebelum kedatangan orang-orang asing, yaitu orang-orang timur asing maupun orang-orang Eropa, nah, di tanah air kita, yaitu hukum yang memenuhi kebutuhan manusia Indonesia. Maka dari masa ke masa, sampai saat didirikannya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan unsur-unsur agama diresepsikan ke dalam hukum adat setempat, dan menurut kebutuhan yang dirasakan oleh penduduk setempat itu pula. Jadi ya, jadi akibat pengaruh daripada eh, apa namanya hukum Islam yang juga masuk ke dalam wilayah tanah air pada saat itu, maka dia juga mempengaruhi terhadap hukum adat yang berlaku di wilayah apa, masyarakat setempat, sehingga hukum yang diresepsi dari hukum agama pun itu sudah sulit lagi dibedakan karena juga terpengaruh oleh hukum agama yang juga merupakan hukum yang datang belakangan dibanding hukum yang muncul di di dalam di daerah masyarakat setempat itu sendiri secara alamiah begitu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Bushar Muhammad bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tentang Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu. Nah, sedangkan menurut Sunario Hartono, hukum adat adalah bagian daripada tata hukum Indonesia yang tumbuh dan terjadi sebagai akibat pola kebudayaan dan kebutuhan masyarakat yang hidup di Kepulauan Indonesia. Nah, kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh anggota-anggota masyarakat berbagai persekutuan hukum yang ada di wilayah Kepulauan Indonesia ini dan merupakan hukum pada waktu bangsa-bangsa asing termasuk Belanda menginjakan kakinya di muka bumi kita ini. Ya. Uh, sebelum saya mengulas terlalu jauh tentang adat, tadi saya akan sedikit membahas tentang apa sih perbedaan yang sangat mendasar dari eh, apa sistem hukum common law dan sistem hukum civil law yang itu dikenal adalah mazhab atau klasifikasi hukum yang besar atau dua klasifikasi besar sistem hukum di dunia, yaitu common law dan civil law. Uh, jadi saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum, eh, berdasarkan sejarahnya, maka ada perbedaan antara sistem hukum common law dan sistem hukum civil law. Nah, di dalam sistem hukum civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman Germania sekitar abad 450 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka
Yang pertama yang dikenal sebagai 12 Table of Rome. Ya. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6 dengan eh, The Corpus Juris Civilis yang diselesaikan pada tahun 534 Masehi. Nah, ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, maka hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Kode Napoleonnya di tahun 1804 dan di Jerman dengan Civil Code-nya pada tahun 1896. Sedangkan Common Law itu berdasarkan tradisi dan berkembang dari presiden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Itu dari sejarah. Jadi kalau civil law itu berdasarkan eh, beberapa apa namanya aturan yang dibuat pada saat itu, sedangkan di dalam common law itu berdasarkan putusan hakim dari perkara-perkara yang terjadi sebelumnya dijadikan patokan untuk memutus perkara lain. Masih sekalian, lalu perbedaan berdasarkan sumber. Jika civil law itu berbasis pada hukum tertulis atau written law dan menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sedangkan di dalam sistem hukum common law itu berdasarkan pada putusan-putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Lalu yang ketiga berdasarkan prinsip umum. Di dalam civil law adalah hukum yang diperoleh kekuatan mengikat karena sumber-sumber hukum yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu, maka prinsip utama itu dianut mengingat. Nah, nilai utama merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum, sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Nah, putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pada atau para pihak yang berperkara saja, atau dengan kata lain menggunakan pola pikir deduktif. Sedangkan memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan di mana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi dalam melakukan penerapan hukum. Nah, sedangkan di dalam sistem hukum common law, sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu, seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, adanya peranan yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Nah, ini menggunakan pola pikir yang induktif. Nah, dalam sistem ini diberikan prioritas yang besar pada jurisprudensi dan menganut prinsip judgment precedent sebagai hal utama dari hukum. Lalu selanjutnya, jika kita mengkaji berdasarkan penggolongannya, maka di dalam sistem hukum civil law dibagi ke dalam bidang hukum publik dan bidang hukum private. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang
penguasa atau negara atau hubungan antara masyarakat dengan negara yang termasuk dalam hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang. Nah, sedangkan di dalam common law mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Nah, pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik atau law of property, hukum tentang orang atau law of person, hukum perjanjian law of contract, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum atau law of tort yang tersebar dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum. Lalu yang kelima, berdasarkan wilayah keberlakuannya, maka civil law sistem ini berlaku di banyak negara Eropa dan jajahannya, seperti Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia, Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Haiti, Honduras, Italia, Belanda, Indonesia, dan lain-lain. Walaupun Indonesia agak sedikit bercampur antara civil law dan common law. Lalu juga dalam common law, sistem hukum ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya. Negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominika, Kepulauan Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, Togo, dan lain sebagainya. Demikian rekan-rekan Majelis Hukum Persatuan Juang Karawang. Kita lanjutkan di dalam sesi tanya diskusi di baik di WA Group atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan komentar di video yang akan saya sematkan di dalam channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.